Melanjutkan kisah karya Esa Mintarja, sepasang ular naga di satu sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Pergilah, teriak Doro Nambang dari dalam lingkaran lawannya. Tidak, aku tidak akan pergi. Meskipun aku kecewa melihat sikapmu bertiga pada saat kalian tidak berbuat apa-apa. Ketika orang berilmu hitam itu akan membunuh orang yang tidak bersalah. Namun aku pun sekarang tidak dapat melihat kelicikan ini. Jangan membuat kami bertambah marah, geram salah seorang dari mereka yang berilmu hitam itu. Kalian membuat aku marah sejak semula, jawab anak muda yang lain. Karena itu berhentilah berkelahi, atau berkelahilah seorang lawan seorang. Tidak-tidaknya dua orang saja dalam satu lingkaran. Bukan dengan licik bertiga melawan satu orang, agar dapat dengan cepat membunuh lawan. Untuk berbuat licik pula terhadap lawan yang lain. Tutup mulutmu, anak gila. Nanti aku akan membuat perhitungan dengan kau berdua jika kau berdua tidak pergi dari tempatmu. Tapi kedua anak-anak muda itu tertawa. Yang lebih kecil berteriak, aku akan menunggu di sini. Ah, tidak. Aku tidak hanya akan sekedar menunggu, tapi aku akan melawan ketidakadilan itu. Aku akan bertempur bersama ketiga orang yang meskipun belum aku kenal, tapi agaknya masih agak lebih baik dari kelima orang berilmu hitam itu. Persetan, teriak Paguh. Tapi Linggopati pun menggeram. Kau tidak usah ikut campur, tikus sombong. Itu urusanku, jawab anak muda itu. Atau barangkali urusanku adalah mencampuri urusanmu, karena aku tidak dapat melihat ketidakadilan. Jika orang tua itu mati terbunuh di hadapanku dalam keadaan seperti itu, maka aku akan menyesal untuk waktu yang sangat lama. Gila, teriak orang berilmu hitam yang bertempur melawan Doro Nambang. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba saja orang itu melompat sambil menyerang salah seorang dari kedua anak muda itu sambil berteriak, aku akan membungkammu lebih dahulu sebelum aku mengelupas kulit orang tua ini. Tapi ternyata kedua anak muda itu sudah bersiap. Serangan itu tidak berhasil menyentuh pakaiannya, bahkan sambil melompat anak muda itu masih berkata, kita akan bertempur seorang lawan seorang. Setelah kelima orang berilmu hitam itu habis, terserahlah kepada kalian bertiga yang masih tetap hidup. Apakah kalian tetap akan membuat perhitungan justru karena kami telah mencampuri urusan kalian, atau tidak? Linggopati menyaut, jika kalian mau mendengar kata-kataku, pergilah. Orang-orang berilmu hitam bukan sekedar lawan bermain. Aku tidak sedang bermain-main, jawab anak muda yang lain. Tapi aku ingin berlatih. Jawab itu pun telah membuat orang-orang berilmu hitam itu menjadi semakin marah. Seorang lagi dari mereka telah meninggalkan Doro Nambang. Dengan demikian maka lingkaran perkelahian itu pun kemudian berubah menjadi semakin luas. Karena yang terjadi kemudian adalah perkelahian di 5 lingkaran. Bagus, teriak anak muda yang seorang. Jika kalian tidak menyerang kami, maka kamilah yang akan menyerang kalian dan memecah kepungan kalian. Orang-orang berilmu hitam itu menjadi semakin marah, apalagi yang langsung bertempur melawan kedua anak-anak muda itu. Salah seorang dari mereka pun kemudian menggeram. Aku benar-benar akan mengelupas kulitmu seperti pisang. Tapi anak muda itu masih sempat tertawa, katanya, kau tidak mengelupas kulit lawanmu di dalam perkelahian. Jika lawanmu sudah tidak berdaya lagi, barulah kau melakukannya. Persetan, kau akan melihat, geram Paguh. Lawanku akan segera terlempar dari putaran ilmu dengan kulit terkelupas. Bukan terkelupas. Aku tahu yang sebenarnya lukanya lah yang arang keranjang, sehingga seolah-olah seperti terkelupas kulit lawanmu.
maka tentu kau akan melemparkan kulit lawanmu seperti selembar baju yang merah oleh darah. Bukankah tidak begitu? Tidak ada bedanya luka-luka orang keranjang. Tidak ada sejumput kulit pun yang tidak terluka oleh senjataku. Tapi anak muda itu menggeleng, katanya, kau tidak akan melakukannya atas lawanmu. Aku yakin sebentar lagi kau akan terdesak dan agaknya lawanmu itu pun dapat melakukan seperti yang kau lakukan, melukai kulitmu orang keranjang sehingga tubuhmu kemudian bagaikan tidak berkulit lagi. Paguh menggeram, tetapi ia masih tetap bertempur melawan lawannya yang memang tangguh. Apalagi Linggopati memang sudah berniat untuk menyelesaikan perkelahian itu dengan menumpas lawannya sampai orang yang terakhir. Hadirnya dua orang anak muda yang tidak mereka kenal merupakan persoalan sendiri bagi Linggopati dan kedua kawannya. Tapi mereka sama sekali tidak mencegah ketika kedua lawan mereka sedang marah telah melawan kedua anak muda itu. Bahkan kemudian Linggopati menjadi heran. Anak yang masih muda itu sama sekali tidak sekedar bergurau dengan kata-katanya. Mereka bukannya sekedar anak-anak yang sombong dan tidak mengerti bahaya yang sedang mengancam. Ketika kedua anak-anak muda itu sudah bertempur, ternyata bahwa keduanya memang memiliki bekal yang cukup untuk melawan orang-orang berilmu hitam itu, sehingga keduanya akan mampu mempertahankan diri masing-masing. Sementara itu Linggopati dan Linggodadi pun segera dapat mendesak lawannya. Bagi Linggodadi yang pernah bertempur melawan orang berilmu hitam di Kota Raja, menganggap bahwa lawannya kali ini masih belum setingkat ilmunya dengan orang yang terbunuh di Kota Raja, meskipun orang yang dilawannya saat itu pun cukup berbahaya. Sementara itu Linggopati pun telah mendesak lawannya pula. Paguh segera mengalami beberapa kesulitan. Ia tidak dapat menggunakan ilmunya yang dapat menggigungkan lawannya, karena loncatan-loncatan Linggopati yang memotong geraknya justru membuatnya bingung sendiri. Meskipun demikian, baik Linggodadi, Linggopati maupun Doronambang mengakui, meskipun hanya di dalam hati, jika kedua orang anak muda itu tidak datang mengganggu, mungkin keadaannya akan berbeda. Doronambang tidak akan dapat bertahan cukup lama sepanjang yang dapat diberikan oleh Paguh dan seorang kawannya. Jika Doronambang tidak lagi mampu melawan, maka akan segera datang giliran Linggopati dan Linggodadi yang harus bertempur melawan 2 dan 3 orang. Sementara itu kedua anak-anak muda itu pun bertempur dengan lincahnya seperti Linggodadi dan kedua kawannya. Maka kedua anak-anak muda itu pun mampu mengimbangi ilmu lawannya. Agaknya ilmu lawan mereka memang masih belum setingkat pula dengan orang berilmu hitam yang terbunuh di Kota Raja oleh Maesa Bungalan. Semakin lama perkelahian itu berlangsung, Linggodadi menjadi semakin heran melihat kedua anak-anak muda itu. Mereka seolah-olah sempat membuat latihan-latihan di dalam tata gerak mereka, justru dalam keadaan yang sangat berbahaya. Aneh, desis Linggodadi. Kedua anak-anak muda itu mempunyai sikap dan tingkah laku mirip dengan Maesa Bungalan. Namun kemudian ia berkata pula dalam hatinya, mungkin memang demikianlah kebiasaan anak-anak muda. Ia ingin banyak mengetahui juga tentang lawannya, sehingga kadang-kadang mereka menjadi kurang berhati-hati. Mereka ingin mencoba sejauh mungkin setiap tata gerak yang pernah dipelajarinya. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya, meskipun kemudian nampak bahwa setiap orang berilmu hitam itu telah terdesak oleh lawan-lawan mereka masing-masing. Gila, geram Paguh yang sama sekali tidak mengira bahwa di kota kecil itu akan dijumpai orang-orang yang ternyata memiliki kemampuan jauh lebih tinggi dari yang diduganya. Mereka bukan sekedar pengawal-pengawal kota kecil yang pingsan melihat tata gerak mereka yang pertama. Siapakah sebenarnya orang-orang gila yang berilmu iblis ini? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Namun Paguh pun tahu bahwa kedua anak-anak muda itu datang ke kota kecil itu tanpa ada hubungannya dengan ketiga orang yang menjadi sasaran pilihan mereka untuk dijadikan korban di hari-hari yang sudah ditentukan.
di saat purnama naik beberapa hari lagi. Tetapi pada saat yang tentu tidak diduga-duga itu, mereka telah menggabungkan kekuatan mereka untuk bersama-sama melawan kekuatan dari orang-orang yang disebut berilmu hitam. Sekali lagi, Paguh menggeram. Namun dalam pada itu tumbuhlah suatu kesadaran pada dirinya bahwa kelompok orang-orang yang disebut berilmu hitam itu telah dimusuhi oleh setiap orang. Pihak-pihak yang saling bermusuhan dan bersaing akan bergabung menjadi satu dengan memadukan kekuatan mereka untuk melawan orang-orang yang disebut berilmu hitam itu. Kami adalah orang-orang yang paling dibenci oleh siapapun juga, berkata Paguh dalam hatinya, dan ia pun tahu apa sebabnya. Kami telah mengorbankan darah manusia untuk kesegaran ilmu kami. Itu adalah alasan yang paling kuat dari setiap orang untuk membenci kami. Tapi Paguh adalah orang yang berhati batu. Kesadaran itu justru membuatnya bagaikan gila. Kebencian orang lain kepada dirinya dan kawan-kawannya telah membakar jantungnya dan membuatnya semakin kehilangan pertimbangan. Orang-orang ini harus mati. Aku dan setiap orang dalam lingkungan tidak boleh ragu-ragu untuk membunuh. Dan aku bersama-sama dengan kawan-kawanku akan membunuh semua orang di kota kecil ini. Dengan demikian maka Paguh pun kemudian bertempur bagaikan orang yang kehilangan akal. Kasar dan bahkan buas, ia berteriak-teriak nyaring sambil melompat-lompat menyerang. Namun melawan Linggopati, ia tidak dapat mempergunakan tata geraknya yang dapat membuat lawannya menjadi bingung dan kemudian pening. Tiap ia berusaha melingkari lawannya, dengan tangkasnya Linggopati telah mendahuluinya dan memotong tata geraknya, sehingga akhirnya Paguh sendirilah yang menjadi bingung. Dengan tenang Linggopati mendesak lawannya terus, demikian pula Linggodadi dan Doronambang. Sedangkan kedua anak muda yang ikut bertempur pula itu benar-benar sedang mencoba menjajaki ilmu lawannya dengan caranya, meskipun kadang-kadang membahayakan jiwanya. Anak-anak itu memang gila, desis Linggodadi di dalam hatinya. Seperti Maesa Bungalan, anak-anak itu mempertaruhkan nyawa dalam suatu kemanjaan sikap dan kurang berhati-hati. Namun ternyata bahwa kedua anak-anak muda itu masih tetap bertahan terus, meskipun kadang-kadang mereka harus melompat jauh surut untuk memperbaiki kedudukannya yang menjadi kacau. Tapi terhadap anak-anak muda itu pun lawannya yang berilmu hitam tidak berhasil berlarian untuk mengitarinya. Anak-anak muda itu pun mampu melompat dengan cepat dan tangkas, sehingga setiap kali tata gerak orang-orang berilmu hitam itu pun terpotong. Dengan demikian maka semakin lama menjadi semakin jelas bahwa kelima orang berilmu hitam itu sama sekali tidak dapat mengimbangi lawan masing-masing. Apalagi Paguh yang harus melawan Linggopati. Dengan cemas ia harus mengerahkan semua kemampuannya, sampai batas yang paling kasar sekalipun. Namun ia tetap tidak berhasil. Linggopati tetap mendesaknya terus. Bahkan kemudian nyawa Paguh pun telah mulai terancam. Dengan mengimbangi lawannya yang bersenjata pisau-pisau panjang, Linggopati mempergunakan sebilah keris. Dengan keris itulah ia siap untuk menikam lawannya sampai mati. Dan ternyata bahwa Linggopati tidak berkaya. Sejenak kemudian ia benar-benar telah mendesak Paguh yang tidak mampu lagi melawan dengan cara apapun. Betapa ia berteriak-teriak dan melonjak-lonjak dengan kasarnya. Namun dengan pasti Linggopati telah mendesaknya sampai ke batas kemampuannya yang terakhir. Ketika Paguh kemudian terdorong sampai ke dinding batu rendah yang melingkari pasar itu, maka ia tidak dapat melangkah surut lagi. Karena itu maka ia pun berusaha untuk melompati pagar itu dan bertahan di luar dinding. Namun tepat pada saat ia melompat naik, maka tikaman keris Linggopati tidak dapat dihindarinya lagi. Ujung keris itu telah menembus lambungnya yang tersobek karenanya. Paguh mengeluh panjang. Ia terduduk di atas dinding batu rendah itu. Dengan tangannya ia bertahan agar ia tidak terjatuh. Namun pada saat yang bersamaan ia sempat mendengar teriakan lain. Dengan menahan sakit, Paguh sempat
berpaling dan melihat ke arah suara itu. Ternyata bahwa seorang kawannya telah terlempar dari arena perkelahian dengan wujud tubuh yang sangat mengerikan. Tubuhnya seolah-olah telah terkelupas, darahnya melumuri setiap lubang-lubang bulunya, sehingga tubuh itu bagaikan sudah tidak berbentuk lagi. "Gila!" teriak Paguh, namun kemudian ia pun telah terjatuh ke tanah. Sesaat ia menggeliat sambil bergumam, "Kok mati dengan cara itu?" Kata-katanya pun telah terputus, sedangkan di bagian lain seorang kawannya pun mati dengan luka-luka yang menganga di seluruh tubuhnya.